Gairah liar ayah mertua, bab 26. Keesokan harinya. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Aku pun membangunkan suamiku di kamar belakang. Sudah jam berapa, Dik? Jam 5, Mas. Mas Sugeng beranjak dari tidurnya dan duduk di pinggiran tempat tidur. Mas, tadi malam aku mimpi buruk, kataku duduk di sampingnya. Mimpi apa? Aku mimpi pisah sama kamu, Mas. Jangan terlalu dipikirkan. Hanya mimpi saja, kata suamiku kemudian pergi ke kamar mandi. Mas, aku mau belanja dulu ya. Iya, ucap suamiku dari dalam kamar mandi. Setiap pagi, aku memang berbelanja di tukang sayur, yang setiap pagi rutin datang ke komplek tempat tinggalku. Saat aku akan pergi belanja, aku melewati rumah Bu Rani. Aku lihat Mas Dika suaminya sedang mencuci motor di depan rumahnya. Dia tersenyum kepadaku dan aku pun membalas senyumannya. Mau kemana? Tanya Mas Dika. Belanja, Mas. Ucapku sambil berlalu dari hadapan Mas Dika. Setelah aku berada di tukang sayur. Beberapa saat kemudian, Bu Rani istri dari Mas Dika datang juga untuk berbelanja. Kebetulan sekali, gumamku dalam hati. Bu Rani, kok telat belanjanya? Bu? Tanyaku melihat ke arah Bu Rani yang baru datang. Ia masih mandiin anak saya, Bu, jawab Bu Rani. Kemarin Bu Rani ke rumah ya? Kemarin? Oh iya, Bu Tuti tahu dari Pak Sugeng ya? Iya, saya juga kelihatan Bu Rani keluar dari rumah saya. Ada perlu apa ya, Bu? Sebenarnya ada yang mau saya bicarakan, Bu. Masalah apa Bu Rani? Masalah suami saya? Akhir-akhir ini suami saya sikapnya mulai berubah, kata Bu Rani. Selingkuh lagi, Bu? Bukan? Sikapnya sudah kembali seperti baru pertama kali kami menikah. Ujar Bu Rani diikuti senyum di bibirnya. Syukurlah kalau begitu, Bu. Ngomong-ngomong masalah suami saya juga sikapnya berubah, Bu. Maksud, Bu Tuti? Iya tadi malam suami saya memperlakukan saya begitu semangat. Jadi selama ini kurang semangat, Bu? Tapi tidak sesemangat tadi malam. Kalau tadi malam suami saya sangat beringas. Bu Tuti ini ada-ada saja. Jangan keras-keras nanti abang tukang sayur dengar. Kurang lebih 30 menit kami mengobrol. Sudah siang ini Bu. Saya pamit duluan ya Bu Rani. Aku berlalu pergi dari tempat aku belanja. Saat aku pulang, aku melewati rumah-rumah Bu Rani. Aku melihat Mas Dika masih mencuci motornya. Dia tersenyum kepadaku. Setelah sampai di rumah, aku lihat jam menunjukkan pukul 6 pagi. Lama sekali belanjanya. Dik, kata suamiku sembari melihatku. Iya maaf, Mas. Tadi masih ngobrol sama Bu Rani. Ucapku sembari berlalu dari hadapan suamiku. Aku pun bergegas ke dapur untuk memasak sarapan pagi. Kurang lebih 45 menit aku memasak. Setelah sarapan sudah siap, aku menghampiri suamiku di ruang tamu. Mas, sarapannya sudah siap. Iya Dik, ucap suamiku kemudian beranjak dari tempat duduknya. Saat suamiku sarapan, aku melihat ponselnya tergeletak di atas meja. Karena penasaran aku coba melihatnya. Sebenarnya aku memang jarang sekali memegang ponsel suamiku. Begitupun juga dengan suamiku, tidak pernah memegang ponselku. Dan yang pertama aku lihat adalah isi pesannya. Ternyata suamiku sering berkirim pesan dengan Bu Lisa asistennya. Aku perhatikan pesannya biasa-biasa saja. Tidak ada kata-kata mesra maupun janjian untuk bertemu. Hanya sekedar menanyakan seputar tentang pekerjaan di kantor. Aku duduk di ruang tamu sembari menunggu suamiku selesai sarapan. Beberapa saat kemudian, suamiku datang dan langsung menanyakan ponselnya. Nggak lihat HP kau, Dik? Ini Mas, ucapku kemudian memberikan ponselnya. Setelah itu, suamiku masuk ke dalam kamar untuk mengambil tas kerjanya. Dik aku berangkat ya, takut telat. Kata suamiku sembari melihat jam di dinding. Pada saat itu jam menunjukkan pukul 6.45 pagi. Iya Mas, hati-hati.
Kemudian mencium tangan suamiku. Ketika aku sedang mencuci di kamar mandi, tiba-tiba terdengar ketukan pintu rumahku. Tok, tok, tok. Aku pun bergegas untuk membuka pintu rumahku. Setelah pintu dibuka, "Ayah?" ucapku melihat ayah mertuaku berdiri di depan pintu. "Iya sayang. Masuk." Yah. Aku mempersilahkan ayah masuk ke dalam rumah. Aku menatap ayah yang berdiri di hadapanku. "Ayah, jangan sering-sering, perasaan Tuti nggak enak, yah?" "Ayah kangen sayang." "Iya, tapi jangan sering-sering." "Takut sama siapa? Sugeng?" "Iya." "Yah, nggak usah khawatir. Bilang saja ayah kangen sama Ica. Bereskan." Ayah. Ya sudah Tuti mau nyuci dulu. Ayah temani Ica dulu ya." "Iya, jangan lama-lama nyucinya ya." Kemudian aku berjalan ke kamar mandi untuk melanjutkan mencuci. Setelah selesai mencuci, aku pergi ke ruang televisi untuk menemui ayah mertuaku. "Mau bikin kopi? Yah?" "Nggak usah, duduk di sini saja." Aku menuruti kemauan ayah untuk duduk di sampingnya. Tanpa sepatah kata pun tiba-tiba ayah langsung memelukku. "Ayah kangen sayang," ujar ayah sembari memelukku dengan mesra. Ayah. Kemarin padahal sudah ketemu. Nggak tahu akhir-akhir ini ayah selalu kangen sama kamu." "Sudah ya, dilihat Ica." Aku pun melepas pelukan ayah dari bahuku. "Ke kamar yuk. Kasihan Ica sendirian." "Yah. Biar Ica main di sini dulu." "Kasihan." "Yah, biar Tuti klonin Ica dulu ya." "Iya sana cepat sayang. Ayah sudah nggak tahan," kata ayah sambil tersenyum ke arahku. Aku pun menggendong Ica masuk ke dalam kamar. "Anak mama yang cantik bobok dulu ya," kataku merebahkan tubuh mungil putriku di atas tempat tidur. Entah berapa lama aku tidur bersama anakku Ica. Tiba-tiba ada yang mengelus betisku. Sontak aku kaget dan terperanjat bangun dari tidurku. "Ayah tunggu malah tidur," kata ayah yang sudah duduk di sampingku. Aku hanya tersenyum mendengar perkataan ayah mertuaku. "Ayo ke kamar belakang. Tuti mau ke kamar mandi dulu." "Yah, awas nanti ketiduran lagi di kamar mandi." "Enggak lah," ucapku kemudian pergi ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi aku lihat ayah sudah tidak ada di kamarku. Di ruang TV dan ruang tamu juga tidak ada. Setelah aku lihat di kamar belakang, ternyata ayah sudah berbaring di sana menunggu kedatanganku. "Kesini sayang," ucap ayah diikuti senyumannya. Aku pun menuruti kemauan ayah mertuaku dan duduk di pinggiran ranjang. "Tuti takut." "Yah, tumben takut," kata ayah kemudian duduk di sampingku. "Nggak tahu, perasaan Tuti nggak enak." "Ya sudah sini peluk ayah." "Padahal kemarin sudah." "Kata orang ayah ini puber kedua," ucap ayah sambil tersenyum. Langsung saja aku mencubit pinggang ayah. "Kok dicubit sih? Lagian ayah ada-ada saja." Tanpa basa-basi ayah mendekatkan wajahnya ke arah wajahku. Kemudian secara perlahan mencium bibirku, ayah menciumku dengan lembut. Memang di setiap percintaanku bersama ayah, beliau melakukannya dengan lembut. Aku pun menyukai semua yang beliau lakukan kepadaku. Ayah selalu bisa membuatku terlena dengan hebat, dan itu yang membuat aku selalu ketagihan. Setelah puas, ayah mulai membuka semuanya termasuk yang ia kenakan. Setelah itu ayah bersiap untuk memulai pendakian. Sebelumnya ayah mengambil posisi untuk memulai perjalanan. Dengan penuh kehati-hatian dan kelembutan, ayah mulai melakukan pendakian. Bless. Ayah mulai bergerak perlahan naik mendaki. Kadang ia turun untuk melihatku. Aku pun otomatis mengikuti langkahnya yang makin lama makin cepat untuk menuju puncak. Sedangkan nafas kami saling memburu. Keringat keluar dari tubuh kami masing-masing. Kami benar-benar menyatukan semua rasa yang kami miliki. Aku semakin terbang melayang jauh. Aku merangkul ayah dengan sangat kuat, agar tidak jatuh dari keindahan dan kenikmatan puncak. Sampai pada akhirnya. "Apa yang kalian lakukan?" teriak suamiku dari depan pintu kamar.
Aku mendorong tubuh ayah sebagai refleks dari kepanikan. Aku melihat wajah suamiku. Tatapannya seolah tidak percaya dengan apa yang aku lakukan bersama ayah mertuaku. Aku melompat turun dari ranjang. Mas Sugeng. Itulah kata yang terucap dari bibirku. Saat melihat Mas Sugeng berdiri di depan pintu kamarku. Aku melihat Mas Sugeng berdiri menatapku dengan wajah yang sangat marah. Mas. Aku bisa jelasin, aku nggak melakukan apapun dengan ayah Mas. Mas, jangan marah. Kataku memohon kepada suamiku yang menatapku dengan tatapan tajam. Sah. Samar-samar terdengar suara memanggilku. Nak Tuti sayang. Seketika aku tersentak dari tidurku. Ayah? Ucapku melihat ayah duduk di sampingku. Kamu kenapa? Sayang? Tanya ayah melihatku. Tuti mimpi buruk. Yah. Dengan nafas yang tersengal-sengal. Mimpi apa kamu sampai berkeringat seperti ini? Kata ayah sambil mengusap keringat dari keningku. Tuti. Kenapa sayang? Ayo cerita sama ayah. Tuti mimpi Mas Sugeng tahu hubungan kita. Yah? Itu hanya mimpi sayang. Sudah jangan terlalu dipikirkan. Tapi mimpi Tuti terlihat sangat nyata. Tuti takut ya? Takut kenapa? Takut mimpi Tuti jadi kenyataan. Nggak mungkin itu. Hubungan kita sudah terjalin cukup lama. Sejauh ini aman-aman saja kan? Iya tapi Tuti takut. Yah. Sudah kamu tenang saja. Ayah sudah nunggu dari tadi sayang. Tiba-tiba ayah mendekatkan wajahnya ke wajahku, dan secara perlahan ayah mencoba mencium bibirku. Jangan. Yah. Ucapku mendorong tubuh ayah menjauh dariku. Kamu nggak usah takut. Ayah sudah kunci pintu rumah. Nggak akan ada orang masuk. Tuti takut. Yah. Ayo ke kamar belakang. Kata ayah memandangku sambil tersenyum. Enggak. Yah. Ini persis seperti mimpi Tuti. Aku pun segera beranjak dari atas tempat tidur. Sayang mau kemana? Kata ayah mencoba menahanku turun dari tempat tidur. Aku keluar dari kamar dan tidak menghiraukan ayah yang duduk di pinggiran ranjang. Lalu aku pergi ke ruang televisi. Sampai di ruang televisi aku duduk merenung memikirkan mimpi burukku. Tiba-tiba ayah mertuaku mengikuti dan duduk di sampingku. Ini minum dulu. Kata ayah menyodorkan segelas air putih kepadaku. Terima kasih. Yah. Kamu masih memikirkan mimpi kamu? Iya ya. Akhir-akhir ini Tuti selalu mimpi buruk. Tuti takut ya. Kata orang mimpi itu adalah bunga tidur sayang. Iya. Tapi setiap mimpi pasti ada arti di dalamnya. Tuti saja masih keringetan. Ucapku sambil menyalakan televisi. Aku menoleh ke arah ayah dan tanpa kusangka, ayah juga sedang menatapku dengan tatapan nakal. Tiba-tiba kurasakan tangan ayah menggenggam tanganku. Tatapan mata ayah berubah dan aku melihat ada gairah dalam tatapannya. Suaranya terdengar lebih mesra sementara nafasnya semakin berat. Ayah sayang kamu, ucapnya. Ayah menyingkirkan gelas yang aku pegang dan meletakkannya di atas meja. Kemudian mendekatkan wajahnya ke wajahku. Hingga beberapa saat bibir kamu saling berpagutan dengan mesra, tidak terasa tanganku memeluk punggung ayah. Tiada kata yang terucap. Semua terganti oleh desahan lembut, serta suara televisi yang menyala menyaksikan kami di atas sofa. Dan saat ayah sudah akan memulainya. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu rumah. Ayah ada yang ketuk pintu. Ucapku lirih sambil mendorong tubuh ayah. Mengganggu saja, kata ayah sedikit kesal. Aku pun merapikan pakaianku dan bergegas untuk membuka pintu. Setelah pintu aku buka. Bu Rani? Ucapku melihat Bu Rani berdiri di depan pintu. Iya Bu Tuti. Ada apa ya, Bu? Ada yang perlu saya bicarakan sama Bu Tuti. Oh. Iya silahkan masuk Bu Rani. Permisi ya Bu. Iya, silahkan duduk Bu Rani. Aku melihat ayah sudah tidak berada lagi di sofa di depan televisi. Sepertinya ayah takut yang datang adalah Mas Sugeng. Bu Rani nggak masuk kerja? Tanyaku kemudian duduk di dekat Bu Rani. Sudah pulang Bu?
Pembelajaran tatap muka masih terbatas, Bu. Oh iya, Bu, ucapku. Di depan ada mobil. Ada tamu ya, Bu? Tanya Bu Rani. Iya, ayah mertua, Bu. Oh, saya kira siapa? Begini, Bu, kedatangan saya ingin menanyakan sesuatu. Bu Rani tiba-tiba menghentikan pembicaraannya. Menanyakan apa ya? Tentang Bu Lisa. Bu Lisa asisten suami saya? Iya. Loh, memangnya ada apa dengan Bu Lisa? Begini Bu Tuti, sebenarnya ini bukan tentang Bu Lisa. Bagaimana ya? Saya berat mau ceritanya. Nggak apa-apa cerita saja, Bu. Begini, maaf saya cerita hanya sama Bu Tuti saja. Karena Bu Tuti sudah saya anggap saudara sendiri dan Bu Tuti bisa menjaga rahasia. Iya cerita saja Bu. Saya sudah nggak sabar pengin dengar. Saya mau tanya tentang suaminya Bu Lisa. Bapak Rian? Tanyaku sedikit kaget. Bersambung.